Viral pemirsa, pengeras suara milik Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Simpang Priuk, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rusak di berondong ratusan peluru senapan angin. 246 peluru bersarang di dalam satu unit pengeras suara membuat suara pengeras tersebut tidak berfungsi dengan baik. Aksi pengerusakan toa atau pengeras suara dilakukan oleh orang tidak dikenal. Toa tersebut mengalami kerusakan akibat ditembaki menggunakan senapan angin laras panjang. Belum diketahui secara pasti kapan peristiwa penembakan ini terjadi. Namun kejadian viral dan bikin heboh di media sosial pada Senin 3 Juni 2024 lalu. Kejadian baru diketahui saat pengurus masjid ingin mengganti jam digital di masjid yang rusak akibat tersambar petir. Saat petugas mengecek aliran arus listrik, pengurus masjid mendengar suara toa mengeluarkan suara yang sangat kecil. Pengurus masjid kemudian memeriksa toa yang ada di menara masjid. Setelah diperiksa, ternyata toa telah berlubang banyak dan peluru senapan angin bertaburan di dalam toa yang rusak. Pengurus masjid lalu menurunkan toa yang rusak. Dari dalam toa juga ditemukan peluru senapan angin sebanyak 246 butir. Pengurus masjid melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Lubuk Linggau guna mengungkap siapa yang menembaki toa masjid. Sudah kami turunkan, ada yang kawan-kawan jamaah yang ngitung peluru itu, dihitung sama ada dia. berapa peluru Pak yang Kalau bersarang yang di toa? terhitung itu galaunya ada 246 yang terhitung. Jenis senjata yang menembak itu apa? Senjata apa itu? Itu hanya asumsi kami saja, itu senapan angin kayaknya. Dan diperkirakan mungkin itu jarak dekat. Sementara itu, petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau sudah mendatangi TKP guna proses penyelidikan. Petugas kepolisian membelikan toa yang baru untuk menggantikan toa yang rusak akibat ditembaki oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. 10 juru parkir liar diamankan petugas gabungan di kawasan Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Razia diwarnai penolakan seorang pria yang tak mau mengaku sebagai juru parkir liar. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Barat bersama TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. Mereka terjaring di sejumlah pertokoan, minimarket, dan tempat makan di wilayah Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Saya markir dulu mau tidak. Bukan saya markir enggak? Bapak lihat. Jangan dorong-dorong. Bukan Bapak lihat saya lagi markir enggak? Saya markir enggak tadi. Razia diwarnai penolakan seorang pria yang tak mau mengaku dirinya merupakan juru parkir liar. Pria ini pun terlibat adu mulut dengan petugas. Namun karena banyaknya saksi yang mengenal pria ini sebagai jukir liar di kawasan Taman Sari, ia pun menyerah dan bersedia diamankan untuk didata. Sebanyak 10 jukir liar terjaring dalam razia Rabu siang. Tujuan kita yaitu penindakan hari ini menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hari ini untuk jukir kita amankan ada 10. 10 juru parkir liar ini kemudian didata oleh petugas dan diberikan sanksi peringatan, serta diminta membuat surat pernyataan untuk tak lagi menjadi jukir liar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Tiko Arya Wardana, suami Bunga Citra Lestari, buka suara atas tuduhan mantan istrinya yang melaporkannya atas dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Bantahan tersebut disampaikan kuasa hukum Tiko di Jakarta hari Rabu. Kuasa hukum Tiko Wardana, Irfan Asgar, menegaskan jika kliennya telah melaporkan keuangan kepada mantan istrinya Awe hingga perusahaan yang bergerak di bisnis kuliner miliknya berakhir bangkrut. Irfan mempertanyakan mengapa Awe mengungkit persoalan ini setelah Tiko menikah dengan BCL. Urusan ini urusan murni bisnis yang tidak untung, tapi seolah-olah dikemas sebagai penggelapan, penipuan dan segala macam. Ini yang salah kaprah. Bukan itu artinya. Lawyer ya, secara kuasa hukum ya, kalau saya melihat kondisinya hari ini, kenapa nggak dibombastiskan sebelum ada pernikahan?
dengan public figure, ya kan? Laporannya kan jauh sebelum ada pernikahan ini. Kenapa baru-baru sekarang? Ya kan, spend leave-nya aja sudah 3 kali. Suami BCL Tiko Aryawardana sebelumnya dilaporkan oleh mantan istrinya Awe ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Christina Francisca, iNews melaporkan. Akibat korupsi dana desa ratusan juta rupiah, seorang kepala desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diringkus polisi. Tersangka menggunakan dana perbaikan jalan desa untuk investasi tanah pribadi. Kepala Desa Tirto, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga melakukan korupsi dana sebesar 786,2 juta rupiah. Tersangka Aziz Murtado menyelewengkan dana bantuan dari APBD Pemprov Jawa Tengah yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan di 5 dusun. Modus tersangka yaitu meminta seluruh dana dicairkan dari bendahara desa. Namun, dana tidak dibayarkan ke pelaksana proyek perbaikan jalan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa yakni investasi tanah. Telah dilakukan pencairan, kemudian tersangka mengelola langsung uang dan kegiatan tersebut, pembayaran ke pihak pelaksana proyek tidak terlaksana namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi uang yang tadi sudah diambil tidak dibayarkan kepada pelaksana proyek. Itu dipinjam teman, katanya untuk DP lahan di Kulon Progo. Terus yang lainnya untuk transport ke sana ke sini. Itu kan yang pinjam jadinya orang tua. Akibat korupsi dana desa, tersangka terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni bersaksi dalam sidang korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sahroni mengaku tidak tahu bahwa uang 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan bacalek partainya bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, hakim mencecar Sahroni perihal pemberian uang dengan nominal 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan bacalek Partai Nasdem. Sahroni mengaku tak mengetahui bahwa uang tersebut bersumber dari anggaran Kementan, namun kegiatan bacalek telah dilaksanakan. Sahroni pun menyebut telah mengembalikan dana dengan nominal 860 juta rupiah yang dilakukan atas saran penyidik KPK. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan? Tahu enggak? Tidak tahu. Apakah pendaftaran pencalonan bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi berhasil, saya juga nonton. Saudara setelah diperiksa di penyidik KPK mengembalikan uang. Betul yang mulia. Yang saudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulia. 860 juta. 860 juta ya, yang saudara kembalikan 860 juta. Uang yang saudara kembalikan itu apakah kemauan saudara sendiri, ya, dari hati saudara sendiri atau saran dari penyidik KPK? Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staf akunting yang namanya Bu Lena yang mulia. Orang mengembalikan berarti oh ini salah ini, saya kembalikan, kan gitu Pak? Akalnya kan begitu, cara berpikir kan benar ya. Saudara kembalikan karena saudara tadi mengatakan bahwa ini hal yang salah, sehingga itu setelah sadar bahwa saya kembalikan, tapi sadarnya sudah terlambat karena kasus ini sudah bergulir, iya kan? Bergulir. Kalau tidak bergulir dia mandek, tidak mungkin saudara kembalikan uang itu, iya kan? Dan saudara partai sudah menikmati itu, mendapat keuntungan dari itu, menikmati, ada manfaat.
Dalam kasus ini, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Dalam persidangan terungkap, SYL memeras para pejabat eselon 1 Kementan untuk menyetor sejumlah uang demi memenuhi kebutuhan pribadi SYL, di antaranya perjalanan umroh dan liburan ke luar negeri, biaya kurban, sewa jet pribadi, perawatan wajah istri, hingga membayar gaji pembantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Sumatera Selatan lumpuh. Listrik mati total di sebagian besar Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 275 kV Linggau Lahat. Seluruh sektor di Palembang lumpuh total pada Selasa 4 Juni. Aliran listrik padam di wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, hingga Bengkulu LPG. Rumah tangga, sektor usaha, pelayanan publik, hingga lampu traffic light di jalan terkena imbasnya. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi SUTT 275 kV Linggau Lahat. PLN tengah mengupayakan pemulihan sistem di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pemulihan diprioritaskan pada fasilitas pelayanan publik, rumah sakit, dan layanan angkutan yang menggunakan kelistrikan. Namun sejauh ini baru 80% layanan listrik yang berhasil dipulihkan. Penyebab gangguan transmisi SUTT juga belum diketahui pasti. Jadi ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat, dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami. PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan. Untuk penyebabnya belum diketahui berarti sampai sekarang? Untuk saat ini kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan dulu ya. Salah satu layanan publik yang terdampak pemadaman listrik adalah pasokan air bersih. Perumda Tirta Musi Palembang hanya beroperasi 50% karena lebih dari 190 pompa water treatment plant dan booster terganggu. Aliran air bersih bagi 342.476 sambungan pelanggan terputus. Jika pasokan listrik normal kembali, dibutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk mengembalikan kapasitas layanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Namun pemerintah memastikan izin tersebut bukan dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan. Presiden Joko Widodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Izin tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 83A Ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 1 dijelaskan, pemerintah memberikan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Izin tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait izin tambang ini, Ketua Umum PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Pihaknya menyebut pemberian izin tambang ini harus dilaksanakan dengan baik, termasuk menyiapkan struktur bisnis dan manajemen untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas agar tujuan dari kebijakan itu tercapai. Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah soal izin kelola tambang. Mukti menyebut akan membahasnya dengan seksama jika menerima penawaran dari pemerintah untuk kelola tambang. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hoiron mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan di Indonesia. Bagaimana teknisnya ya semestinya nanti ditanyakan kepada Pak Bahlil, yang tentu sudah mempelajari area mana yang diberikan, kandungannya apa, dan tentu seberapa besar bisa meningkatkan bisa menggali potensi sumber daya alamnya, kemampuannya dengan cara apa, kaidah dan syarat persyaratannya apa, tentu Pak Bahlil yang sangat tahu.
Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam baik itu berupa mineral ataupun jenis lainnya untuk kepentingan tertentu. Pengelolaan sumber daya alam dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara terkait adanya isu liar yang beredar di publik, pemerintah menegaskan pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan bukan bagi-bagi kue. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan izin pengelolaan tambang itu diberikan kepada koperasi ataupun badan usaha yang ada di ormas keagamaan. Jokowi menegaskan pemberian izin itu sangat ketat. Ormas boleh mendapatkan izin pengelolaan tambang? Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat, baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Informasi lainnya pemirsa, jelang musim panen tiba, para petani di Desa Teladas Tulang Bawang, Lampung kesulitan menjual hasil panen padi karena terkendala akses jalan ke perkotaan. Salah satu cara membawa hasil panen dengan menggunakan perahu tradisional, namun membutuhkan biaya yang mahal. Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Namun saat memasuki musim panen, para petani mengaku kesulitan menjual hasil panen padi. Mereka terkendala akses jalan yang rusak dan terpaksa menggunakan perahu tradisional yang membutuhkan biaya yang mahal. Selain faktor infrastruktur, para petani juga meminta perhatian pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi. Faktor akses utama itu emang jalan. Jalan ini emang di mana-mana di seluruh Indonesia itu pasti faktor jalan. Cuman di sini kita meminta kepada Presiden Jokowi itu hanya irigasi air ini yang disalurkan harus benar-benar buat petani. Kenapa? Itulah intinya. Sementara menurut Wakil Komandan Kodiklat TNI AD, Kunto Arif Wibowo, berbagai keluhan petani akan diserap dan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di luar kita kerjasama ini, kita mencari alternatif itu untuk bisa kita jadikan rekomendasi kepada yang berkompeten untuk mengembangkan, juga untuk bisa mengembalikan lagi sumber-sumber dari potensi daerah ini bisa dikembalikan lagi menjadi jawaban persoalan yang bisa. Warga desa berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan dengan kehadiran pihak TNI, desa mereka menjadi lebih baik supaya hasil panen bisa melimpah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki banyak tradisi sesuai dengan daerah masing-masing. Di Kulon Progo, Yogyakarta, tradisi bersih desa digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kelimpahan hasil panen di musim tanam pertama. Ratusan warga desa Taruban, Kelurahan Tuksono, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo menggelar acara bersih desa. Warga antusias mengikuti arak-arakan ogoh-ogoh yang merupakan simbol kejahatan, mara bahaya dan sifat buruk manusia. Ogoh-ogoh diarak keliling kampung bersama sejumlah gunungan berisi hasil bumi, hasil panen, serta sejumlah ubo rampe hingga jajanan pasar, dimulai dari kediaman sesepuh dusun. Warga memulai kirap untuk mengambil air suci di sendak desa. Sebelum masuk ke area makam leluhur, warga melakukan prosesi pembakaran ogoh-ogoh berbentuk setan genderuwo setinggi hampir 3 meter. Lewat berbagai prosesi adat inilah, warga Dusun Taruban menunjukkan rasa syukurnya pada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen di musim tanam pertama, sekaligus memohon agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta kelimpahan hasil panen di musim tanam berikutnya.
pembakaran ogoh-ogoh mungkin untuk menghilangkan mara bahaya yang ada di sini, untuk bisa membersihkan dan memberikan rezeki yang lebih ke kami warga masyarakat. Perwujudan tanda syukur dari wadah masyarakat atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa selama ini. Dan kemudian kita berharap dan tradisi yang sudah dilakukan ini bisa membawa kemajuan di masyarakat. Pemerintah setempat pun berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai ciri khas daerah. Karena harapannya dengan ciri khas yang sendiri ini ada keanekaragaman, kemudian kalau ini misalnya bisa difasilitasi kan akan berkembang di negeri. Jadi setiap desa atau lingkungan kami harap punya ciri khas terkait dengan upacara adat. Prosesi rangkaian acara bersih desa dilanjutkan dengan ziarah ke makam leluhur yang dipercaya sebagai cikal bakal atau pendiri desa Taruban. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Ayah Vina, Wasnadi Otong, didampingi kuasa hukum dan anaknya saat penuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ayah Vina diperiksa selama 4 jam. Ayah Vina, Wasnadi Otong, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditkrimum Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina. Wasnadi tiba di Mapolda Jabar didampingi tim kuasa hukum dan anaknya yang sekaligus kakak Vina, Marliana. Selama proses pemeriksaan kurang lebih 4 jam, Wasnadi menerima 13 pertanyaan dari pihak penyidik. Isi poin pertanyaannya sendiri masih seperti pemeriksaan awal pada tahun 2016 soal kronologi kejadian. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai dimintai keterangan sebagai saksi. Tadi itu ada sekitar 13 ya Pak ya. Ada sekitar 13 pertanyaan. Itu pertanyaan juga masih seputar dari BAP yang terdahulu, hanya mereview lagi sih seperti itu. Poinnya apa aja sih? Ya seperti kronologis kejadian, ya hal-hal semacam itu hanya diulang lagi aja seperti itu. Sebelumnya, Wasnadi pernah diperiksa pada tahun 2016 silam dan setelah kasus ini kembali dibuka, dirinya kembali diperiksa di Mapolda Jabar. Sebelumnya, saat akan memasuki Ditreskrimum Polda Jawa Barat, kuasa hukum keluarga Vina menjelaskan bahwa pihak Hotman 911 merupakan kuasa hukum yang sah keluarga almarhumah Vina. Pihak keluarga tidak pernah memberikan tanda tangan surat apapun dari oknum yang mengaku kuasa hukum keluarga Vina sejak tahun 2016 lalu. Kita bawa SK-nya, tadi mana SK-nya? Kita bawa SK-nya ya. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan. Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun ya. Kalau memang oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina sejak tahun 2016 mereka ya harusnya dari dulu ada perkembangan. Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Hotman 911 mereka baru muncul gitu loh. Menurut kakak Vina, Marliana mengungkapkan sejak awal kasus 2016, keluarga tidak merasa tanda tangan dan pada saat itu justru tidak ada pendampingan dari pihak manapun. Dari awal kasus itu kami keluarga nggak ngerasa tanda tangan ya, nggak ngerasa tanda tangan dan pada saat itu tidak ada pendampingan. Justru kami mencari-cari waktu itu. Keluarga Vina sendiri sudah menandatangani surat kuasa kepada tim Hotman 911, sehingga seluruh kasus akan dibantu penanganannya oleh tim Hotman 911. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, juga memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar pada Selasa malam. Liga mencabut BAP-nya yang ia berikan pada tahun 2016 lalu. Liga Akbar, teman Eki dan Vina yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Cirebon tahun 2016 silam, penuhi panggilan penyidik Polda Jabar. Liga diperiksa penyidik kurang lebih 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum mengatakan Liga Akbar akan mencabut sebagian keterangannya yang disebutkan tahun 2016 dan menyiapkan 4 saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar saat ini.
Saya untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi-saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Liga mengakui jika dirinya merupakan teman dekat Eki. Hal ini dibuktikan dengan kedekatannya Liga dengan keluarga Eki seperti halnya keluarga. Ya kan dulu kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Rencananya, kuasa hukum Liga juga akan mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat menceritakan kronologis saat menolong korban Eki dan Vina di tempat kejadian perkara. Berikut cuplikan program The Prime Show bersama Abraham Silaban. Persis begini. Persisnya seperti ini, Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa, saya bisa pastikan, Iya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Iya. Eki waktu itu. Silakan, Iya. Pak, bangun, Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Iya. Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa, Tidak Pak? bernyawa. Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Ya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak bisa identifikasi. Tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya, Pak ya? Oke. Bapak sempat melihat nggak, Pak? Eki menggunakan jaket? Jaket, emang pakai jaket. Pakai jaket? Pakai jaket. Jaket apa? Jaket, kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu. Iya, betul. Semacam ada perkumpulan motor Iya, begitu betul, ya, Pak ya? betul. Iya, betul. Kamu masih ingat? Iya. Warna jaket itu apa? Biru putih, biru putih. Biru putih? Ya, biru putih. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka? Di kepala, di kepala. Di kepala saja ya? Kepala Tapi aja. wajah tidak? Tidak. Ya. Ini ambil segini aja, Om. Itu cuma berapa meter, Om? Oke. Segini, Pak? Ya. Oke, bisa maju, Pak? Ya. Oke. Ini 5 meter, Pak. Bentar, Pak. Nah, oke. Ya. 2 meter, Om. Oke ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya, Pak ya? 7 meter. Jarak antara Eki dan Vina. Vina. Oke. Waktu itu saya habis nolong si Eki apa? Korban laki. Eki. Karena dia, aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Nah, dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Oh, maaf, Pak, kita harus cepat ini, Pak. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Nah, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami coba gambarkan. Coba membangkitkan nggak, Vina? Bangkitkan, duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia terlentang. Oke. Palanya saya angkat. Oke. Saya papa. Posisi dia itu saya papa kepalanya. Jadi saya memperagakan Bapak nih. Bapak seperti ini posisinya. Iya. Oke. Kondisi Vina seperti apa kondisi Vina? Juga parah juga, kaki luka kukiran luka apa, kena sobekan besi atau apa. Kita naik, Pak. Juga nggak tahu ya. Pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah, Om. Luka parah lah dia tuh. Intinya tangannya luka parah. Luka parah. Bapak melihat wajahnya terluka nggak? Memar semua. Memar semua. Saya nolong pertama karena si Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya.
Jaket yang sama seperti yang digunakan oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru itu. Ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, STC itu. Ya. Oke, terus setelah itu apa yang Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Vina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Kayak gitu. Jadi saya naikin celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, harus segera ditutupi ya Pak ya waktu itu ya. Dan Bapak harus melakukan tindakan itu. Orang lihat orang pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja. Rame waktu itu Pak? Rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Menyentuh korban-korban itu? Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Nggak lama kemudian anggota polisi datang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi pelaporan kasus KDRT dan kekerasan seksual anak di bawah umur. Pendampingan kasus ini menunjukkan kepedulian dan perjuangan RPA Partai Perindo terhadap perempuan dan anak. RPA Perindo mendatangi Polres Bogor untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lia Puspitarini. Ibu 3 anak ini kerap mengalami KDRT yang dilakukan suaminya berinisial P. Puncaknya terjadi pada April tahun lalu, di mana korban mengalami patah tangan serta pemukulan pada bagian pipi dan perutnya. Dia mengalami KDRT yaitu di perumahan di daerah Cibubur. Nah, kali ini kita dampingin dia dan juga sudah diperiksa saksi-saksi yaitu sebanyak 4 orang termasuk juga pelapor sendiri. Sebelumnya dia nggak pernah rasa, tapi kalau cekcok sudah sering ya. Nikah tahun 2016 sudah dibawa bukti-bukti, visum sudah, tinggal dipanggil terlapornya nanti tanggal 10 Juni. RPA Perindo juga mendatangi Polres Metro Bekasi untuk mendampingi anak di bawah umur berusia 15 tahun berinisial F yang mengalami ruda paksa oleh ayah tirinya. 4 tahun yang lalu ya, dan dia mengalami hal itu luar biasa, penekanan-penekanannya yang dilakukan oleh ayah tiri supaya tidak boleh menceritakan kepada siapapun, tetapi akhirnya dia tidak kuat lagi menahan sehingga diceritakan ke neneknya. Aku sih, aku pengen dia datang, dia cepat ditangkap, cepat dicari, karena kan sampai sekarang saya nggak tahu segala komunikasi sama dia. Jadi saya tahunya tuh dia kabur, nggak ada di rumah ibunya, di rumah keluarganya, nggak ada di rumah saudara-saudaranya. RPA Perindo juga meminta polisi segera menangkap pelaku dan dihukum seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buruh dari sejumlah serikat pekerja di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar unjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA di halaman kantor Bupati Tangerang Rabu siang. Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Buruh menilai iuran wajib untuk tabungan perumahan rakyat akan menambah beban mereka di tengah kenaikan upah yang kecil dan biaya hidup yang semakin tinggi. Selama ini gaji buruh juga sudah dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Buruh juga beranggapan kebijakan TAPERA tidak serta-merta menjamin mereka untuk dapat segera memiliki rumah. Dari kaum buruh jelas-jelas menolak karena undang-undang tersebut kami anggap itu cacat, kami anggap itu tidak sesuai bagi kami kalau kaum buruh yang notabene penghasilannya di bawah upah sebesar 5 juta. Banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah, kan terus harus dipotong lagi. Sekarang ini aja kami dari Komite Upah Layak tahun kemarin kami mengadakan riset pengeluaran upah buruh sebulan di Kabupaten Tangerang. 3 juta upah buruh itu adalah untuk makan saja. Yang lain-lain itu kekurangan.
ini jelas kenapa saat ini banyak buruh yang terjerat tinggalkan. Sekarang ditambah dengan kebijakan yang baru dipotong lagi, tentu ini akan sangat menyusahkan kawan. Pemerintah saat ini sedang merancang aturan peserta tapera termasuk bagi pekerja informal seperti ojek online. Namun rencana itu menuai pro dan kontra di kalangan pengemudi ojek online sebab belum ada aturan yang jelas dan kurangnya sosialisasi. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan tapera atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan tapera tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta kerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Selain itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan aturan peserta tapera bagi para pekerja informal meliputi ojek online serta kurir. Namun rencana itu menuai pro dan kontra. Sejumlah pengemudi ojek online yang mendukung kebijakan tapera asalkan pengelolaannya jelas dan transparan, namun tak sedikit yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini, tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Nah, itu bagus untuk dapetin rumah tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak dari tabungan kita dikelola, bener apa enggak, permasalahan di situ kok. Kalau saya sih nggak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau kita nabung buat perumahan rakyat, argo aja kecil, potongan dari aplikator gede, terus mau dapat apaan? Penerapan tapera akan dimulai mulai tahun 2027 dengan dibentuk komite yang diisi oleh Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan pihak profesional. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini disoroti dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah. Bahkan 40% masyarakat kelas menengah terancam masuk golongan miskin karena beban yang ditanggung tak sejalan dengan pendapatan mereka. Beban masyarakat kelas menengah kian bertambah di tengah tren kenaikan harga barang dan jasa. Sementara pendapatan tumbuh melambat. Masyarakat semakin tersudut lantaran pemerintah merilis kebijakan yang justru menambah berat beban mereka, seperti iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dipungut biaya sebesar 3% dari penghasilan bulanan. Sebelumnya, pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Keselamatan Kerja JKK, dan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun hingga koperasi karyawan. Sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau masyarakat menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah. Kekhawatiran tersebut timbul lantaran kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah. Sementara dari sisi upah minimum kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan. Biaya yang begitu berat ditambah banyaknya pungutan juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah. Nantinya beberapa hal tersebut akan berpengaruh kepada pelaku usaha yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi. Seharusnya upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah memperbaiki UMP pekerja, selain memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal. Misalnya menaikkan UMP pekerja sebesar 8% per tahun selama 2 tahun menjelang 2027, sehingga ketika masa potongan tapera masuk, hal itu tidak berpengaruh terhadap pendapatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mendesak agar kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera jangan dipaksakan. Harusnya iuran tapera dilakukan secara sukarela.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebutkan polemik iuran tapera membuat para pengusaha dan buruh geram dan merasa keberatan atas potongan dari gaji per bulan. Apindo bahkan meminta pemerintah untuk meninjau ulang aturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang berisi memotong gaji pekerja dan pemberi kerja sebesar 3% tersebut. Shinta Kamdani menegaskan, jika pemerintah tidak merespon untuk mereview aturan ini, pengusaha dan buruh bakal mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi dan PP Nomor 21 Tahun 2024 akan diajukan ke Mahkamah Agung. Kami jelas akan masuk memberikan lebih rinci lagi, walaupun sebelumnya sudah kami berikan mengenai apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan yang pasti tadi konsep antara pemaksaan dan sukarela ini penting gitu, bahwa kalau sukarela ya monggo gitu kalau memakai, tapi yang jelas ini tidak bisa dipakai. Anda masih di Angin Pagi pemirsa, teriknya matahari dan juga di Makkah dan juga Madinah, para jemaah haji Indonesia mendapatkan air zam-zam gratis. Pemberian air ini tak lain merupakan hasil wakaf dari Raja Abdul Aziz. Setibanya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, para jemaah haji asal Indonesia mendapatkan air zam-zam gratis dari petugas haji Indonesia dan Arab Saudi. Pemberian air zam-zam ini pun disambut antusias para jemaah. Jadi pas turun dari pesawat terasa cuacanya agak panas ya, agak panas, tapi alhamdulillah dapat air zam-zam. Saya rasa itu sudah cukup untuk bekal menuju Mekah saat umroh nanti. Nanti tanpa sampai di Mekah pun sudah dapat dari sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah turun dari pesawat langsung dijemput dengan air zam-zam, dikasih air zam-zam. Alhamdulillah, terima kasih. Kami senang sekali, sangat bahagia sekali sampai di Jeddah dengan sehat. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Seperti itu. Kami rombongan semua sehat-sehat, semua aman, terkendali, dan pelayanan sangat bagus sekali. Setiap hari King Abdul Aziz Foundation menerjunkan 15 personil dengan 5 mobil angkut berputar kelilingi 5 gate di Terminal Haji Bandara Jeddah. Lembaga yang berdiri sejak 1972 ini membagikan lebih dari 10.000 botol air zam-zam kepada jemaah haji di bandara selama 24 jam. طبعا احنا متواجدين اليوم هنا في صالة الحجاج في مطار جدة الدولي في مشروع سقيا تبع وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية، يقدم عبوات زمزم مجانية للحجاج والمعتمرين على مدار السنة. فحياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم. Kesegaran dan keberkahan dari air zam-zam diharapkan menjadi penyemangat jemaah menghadapi teriknya cuaca kota Mekah dari 40 hingga 46 derajat Celcius. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhutur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, demi kelancaran puncak ibadah haji, polisi Arab Saudi memperketat pengamanan setiap kendaraan yang akan melintasi terowongan Mina. Jelang puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat pemeriksaan. Sejak 5 Juni pagi, akses kendaraan menuju terowongan Mina dari Jalan Raja Fah ditutup. Polisi memeriksa setiap kendaraan yang melintas dan petugas hanya memperbolehkan bus, mobil logistik, dan ambulans yang boleh melintas. Sementara mobil pribadi diminta untuk putar balik. Demi kelancaran ibadah dan keamanan jemaah, petugas mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan bepergian ke luar kota Mekah. Indonesia, baik yang telah tiba di kota Makkah ataupun yang akan tiba di kota Makkah, untuk
mengurangi kegiatan-kegiatan fisik, dan kami mohon untuk tidak melakukan perjalanan di Mendukung kemajuan sepak bola nasional, Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah Mahfud Maswara menggelar turnamen sepak bola usia dini. Turnamen dengan kategori umur ini diikuti puluhan tim sepak bola di Sulawesi Tengah. Turnamen sepak bola usia dini sukses digelar di lapangan Galara Pubongo, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Diikuti puluhan tim, turnamen ini mempertandingkan kategori umur 12, 14, dan 16 tahun yang berjalan cukup menarik dan seru. Hadiah para pemenang diserahkan langsung Ketua Yayasan Nosa Gilo Sahabat Abadi yang juga Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah Mahfud Maswara. Dan insya Allah Yayasan Nosabi berencana akan membuat event untuk usia dini ini akan kita laksanakan di kabupaten terdekat, Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong. Ini kita akan buat event tahunan minimal 1 tahun 3 sampai 4 kali. Turnamen ini digelar untuk mencetak bakat muda dari Sulawesi Tengah yang mampu mengangkat prestasi sepak bola nasional. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi unjuk rasa buruh menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, sudah ada rekan Syahreza Zanski di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ya, selamat pagi Syahreza. Ada berapa sekiranya buruh yang akan datang dalam aksi hari ini? Ya, baik Bre dan Galuh dan juga pemirsa, memang hari ini nanti akan diselenggarakan aksi unjuk rasa oleh sekitar ribuan buruh yang nantinya akan tergabung dengan berbagai organisasi yang nantinya akan melakukan demo dengan titik kumpul di depan Balai Kota Jakarta dan akan diselenggarakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Jika berbicara mengenai persiapan, memang hingga saat ini belum ada tanda-tanda ataupun keberadaan atribut daripada masa aksi yang nantinya akan melakukan unjuk rasa ke Istana Negara, dan juga tampak arus lalu lintas juga normal seperti sedia kala, mengingat meski nantinya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti akan terjadi adanya demo oleh sejumlah organisasi yang terdiri dari KSPI dan juga berbagai organisasi lainnya nanti akan terkumpul di Balai Kota pada 10 pagi nanti. Dan untuk pengalihan jalan juga kami masih belum lihat adanya penerapan penutupan jalan baik dari arah Patung Kuda menuju Jalan Merdeka Barat dan menuju ke Istana Negara, dan juga belum ada atribut dari aparat kepolisian yang nantinya akan digunakan untuk melakukan blokade bagi para massa yang mengarah ke Istana Negara. Dan kami juga belum melihat adanya atribut demo seperti mobil dengan pengeras suara dan juga beberapa banner yang nantinya akan menyuarakan berbagai tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh mereka, di mana nantinya akan ada ribuan orang akan turun ke jalan untuk menolak berbagai kebijakan soal tabungan perumahan rakyat, dan juga ada beberapa aturan yang nantinya akan ditolak oleh mereka. Seperti nantinya akan mereka bersuara soal Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan outsourcing serta upah murah yang nantinya akan mereka tolak dengan ratusan organisasi yang tergabung dari seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan lain sebagainya. Dan berbicara mengenai jadwal pasti, hingga saat ini kami masih belum melihat adanya pergerakan baik itu di Balai Kota ataupun di Patung Kuda yang berkaitan dengan massa. Namun dapat dipastikan bahwa untuk arus lalu lintas yang nantinya akan digunakan oleh para massa hingga saat ini masih terpantau normal, dan kami masih menunggu konfirmasi apakah nantinya ada akan pengalihan arus lalu lintas jelang diselenggarakannya aksi unjuk rasa untuk tolak kebijakan pemerintah soal TAPERA. Sementara itu, Bre dan Galuh. Ya, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali.